cintamu karena Allah. Ku mencintaimu untuk sempurnakan ibadahku. Kau anugerah terindah darinya di setiap malamku, di setiap doa-doaku, ku selip namamu. Senyuman untukku menjadi pahala untukmu. Kan ku jaga kesucian dalam dirimu. Berdua kita jalin kasih, memohon ridhonya, bahagia sampai surganya. Sampai surganya. Akan ada hari di mana kamu satu saf berada di belakangku. Amini semua doa-doaku, cium tanganku setelahnya. Tiada riasan paling sempurna selain air wudhumu. Kau jawaban dari semua doa-doaku. Ku cintamu karena Allah. Ku mencintaimu untuk sempurnakan ibadahku. Kau anugerah terindah darinya di setiap malamku, di setiap doa-doaku, ku selip namamu. Senyuman untukku menjadi pahala untukmu. Kan ku jaga kesucian dalam dirimu. Berdua kita jalin kasih, memohon ridhonya, bahagia sampai surganya. Sampai surganya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, alhamdulillahirrabbilalamin, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya kita dapat mengikuti kajian pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Tak lupa sholawat serta salam mari kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya. Masya Allah, teman-teman di sini istiqomah ya, alhamdulillah ini kita menuju hari kedua
eh, kajian pranikah. Apakah suara saya terdengar, teman-teman? Ya, kedengaran Mbak Merin. Oh, iya, alhamdulillah. Siap. Di pertemuan yang kedua ini, kita akan membahas yaitu dengan tema halalkan atau tinggalkan. Sudah siap ya catatannya teman-teman semuanya? Oke, langsung saja kita langsung masuk ke materi, langsung disiapkan catatannya dan diluruskan niatnya. Izin sharekin ke teman-teman sebentar. Hmm. Apakah sudah terlihat? Belum? Sudah. Alhamdulillah. Baik, silakan Ustazah Ayu dimulai untuk pemaparan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, Masya Allah, Alhamdulillah, hari ini kita masih dipertemukan di dalam forum online namun penuh barokah, di mana sekolah menjadi seorang istri atau ibu, atau sekolah membangun pernikahan yang sakinah susah ditemukan di pendidikan formal hari ini. Sehingga mau tidak mau kita akan mendapatkannya ya ketika mengikuti majelis-majelis seperti ini. Dan melanjutkan materi sebelumnya, hari ini kita pembahasannya adalah ta'aruf, khitbah, dan walimah. Langsung saja, karena keterbatasan waktu. Teman-teman, kita kalau mengatakan ta'aruf itu dari kata ta'arufu yang artinya sebenarnya saling kenal mengenal. Dan di dalam Islam sebenarnya tidak ada makna ta'aruf khusus yang akan menuju ke pernikahan sebagaimana yang hari ini ya ada banyak kita kenal ya, mau nikah ta'aruf dulu gitu ya. Dalam arti ta'aruf di sini bermakna adalah memang berkenalan untuk ke jenjang pernikahan. Khos, maknanya lebih ke khos ya sekarang ya. Kalau dulu ya makna ta'aruf ya orang kenalan gitu ya. Di depan kelas baru datang murid baru, ta'aruf ya, kenalan kan begitu. Tapi kalau sekarang lebih khos ya, artinya ta'aruf itu digunakan untuk istilah berkenalan karena mau pernikahan. Lebih ke situ pemahaman masyarakat Islam.
Nah, sehingga ta'aruf itu kan sebenarnya dari makna umum. Namun makna yang sekarang sudah mulai khusus yaitu jika mau menikah ya berkenalan dulu. Karena memang tujuannya mau meminang seseorang. Dan kita paham bahwa menikah itu kan amalan yang disyariatkan ya. Kenapa? Karena ya ini perintahnya Allah dan Rasulullah. Meskipun hari ini ada sebuah gerakan kalau seandainya nggak siap maka nggak usah menikah, atau gerakan free sex ya, apa bahasanya, seks bebas gitu ya, karena nggak siap menikah. Sebagaimana terjadi di Jepang itu kan ada namanya lost generation, karena orang-orang di Jepang itu kan berat kalau harus menikah ataupun punya anak. Mereka merasa bahwa dengan menikah dan ataupun punya anak itu mereka akan terhambat secara karir dan akan banyak masalah dalam hidupnya gitu. Jadi nggak leluasa. Nah, tapi dalam Islam tidak ya, bahkan menikah itu perintah agama. Makanya alhamdulillah dengan perintah menikah ini Allah itu menjaga kaum muslimin sehingga terus-menerus ya bereproduksi gitu kan, lebih besar. Bahkan sampai-sampai eh, kita itu kan mengalami surplus kependudukan ya, karena banyaknya orang yang kemudian ya mau menikah dan mau punya anak kan begitu. Inilah luar biasanya ajaran Islam. Dalam surah An-Nisa ayat 3, nikahkanlah wanita yang kalian senangi, 2, 3, 4. Jika kalian takut tidak bisa berlaku adil, maka cukup satu dan budak-budak yang kalian miliki. Nah, sehingga dari ayat ini ada anjuran menikah. Ya, sebagaimana dari Abdullah bin Mas'ud ya, mengatakan ya siapa yang punya keinginan untuk menikah dan mampu maka menikahlah. Karena menikah itu menundukkan pandangan, ya, memelihara kemaluan. Siapa yang nggak mampu ya puasa, karena puasa itu penahan gejolak nafsu. Bahkan ya ada orang yang membujang itu hukumnya makruh. Ya, kata-kata membujang bahasa Arabnya itu adalah tabatul. Tabatul di sini artinya memutuskan diri untuk tidak menikah, memutus keturunan, tabatul begitu ya. Hukumnya makruh. Makanya ulama-ulama di masa Islam itu meskipun usianya sudah 55 tahun gitu ya, Imam Ahmad, Imam Ghazali dan sebagainya, mereka akhirnya tetap harus menikah karena mereka takut kalau dapat hukum makruh. Mereka ingin dapat keutamaan menikah. Tapi satu sisi mereka kan suka belajar gitu kan. Jadi sampai menikahnya tuh udah tua. Udah usia 55 tahun baru menikah begitu ya. Seperti itu. Karena memang keutamaan menikah tadi begitu besar. Nah, teman-teman, kalau sebelumnya kita membahas bagaimana hukum aurat, kemudian hukum rangsangan syahwat gitu ya. Maka rangsangan syahwat atau apa namanya gorizatun nau itu tidak bisa dicegah ya. Namanya manusiawi, seseorang itu pasti punya keinginan potensi menyukai lawan jenisnya. Nah, di dalam Islam satu-satunya cara yang halal diizinkan oleh Allah untuk menyampaikan perasaannya kepada lawan jenis yaitu dengan menikah. Makanya menikah ini dikatakan menundukkan hawa nafsu, menundukkan pandangan begitu, memelihara kemaluan. Nah, namun harus difahami ada macam-macam pernikahan yang diharamkan dalam Islam. Meskipun tadi pernikahan itu kan sesuatu yang bisa menundukkan pandangan, memelihara kemaluan, namun bukan berarti pernikahan itu kemudian toh nggak ada aturannya. Nah, ada aturan pernikahan yang jangan sampai kita masuk ke dalam pernikahan yang diharamkan. Nah, apa saja itu? Yang pertama adalah nikah sighar. Jadi nikah sighar itu adalah menikahkan anak perempuannya dengan orang yang menikahkan putrinya dengan dirinya gitu ya. Jadi kayak tukeran gitu ya. Anak perempuanku tak nikahkan be dirimu, anak perempuanmu nikahkan be aku ya, kayak gitu. Nah, ini hukumnya haram kayak gitu. Jadi kayak pertukaran gitu kan. Itu yang diharamkan. Yang kedua adalah nikah mut'ah. Nah, ini yang banyak terjadi ya. Kalau sigor mungkin jarang kita temui. Tapi kalau mut'ah ini banyak banget nih di daerah yang tempat wisata-wisata. Biasanya wisatanya orang Arab gitu ya. Kayak Bukit Tinggi gitu ya. Kemudian di Jepara juga gitu ya. Banyak orang-orang yang nikah mut'ah.
Nikah mut'ah itu gimana? Nikah dengan batasan waktu tertentu. Jadi selama tinggal di Indonesia, saya biar halal nih, ya kan, punya pasangan. Biasanya kan mereka kan meninggalkan istri-istri mereka ya di rumahnya, di negaranya. Nah, ketika di Indonesia karena cuma 3 tahun, 5 tahun, maka mereka menjalin nikah mut'ah dengan catatan nanti ketika cerai gitu ya, tak kasih kompensasi uang sebanyak tertentu. Nah ini ya, ternyata nikah mut'ah ini dilarang juga dalam Islam. Nikah mut'ah ini juga dilarang di dalam Islam gitu ya, dan ini yang terjadi di Indonesia. Jadi karena nikahnya nikah kontrak, kawin kontrak ya, sampai disinetronkan, sampai dibuat drama Korea gitu ya, nikah mut'ah ini ya. Nah, hukumnya haram. Yang berikutnya adalah menikahi wanita yang sedang masa iddah. Masa iddah itu apa? Masa iddah itu adalah seseorang yang eh, apa namanya, cerai dengan suaminya atau ditinggal meninggal suaminya. Nah, wanita yang seperti ini dia ada namanya masa iddah. Masa iddah itu sebenarnya 3 kali kuruk atau 3 kali suci. Ya, jadi ya sekitar 3 bulan, 4 bulan lah ya kalau orang haid kan begitu. Nah, tidak boleh menikah gitu ya. Tidak boleh menikah sampai 3 kali suci. Nah, kalau seandainya tujuannya apa begitu ya? Kenapa tidak boleh menikah sampai 3 kali suci? Untuk membersihkan rahimnya. Jadi untuk memastikan apakah di dalam rahimnya itu masih ada bibit anak dari suami sebelumnya. Sehingga di dalam Islam itu kan sangat menghargai nasab, keturunan. Tidak bingung, ini anaknya siapa, keturunan siapa. Makanya kan banyak orang free sex atau prostitusi yang kemudian hamil gitu ya, mereka bingung, lah ini anak dari bapak yang mana, dari laki-laki yang mana, karena apa, saking banyaknya laki-laki yang pernah berhubungan dengan si wanita tadi. Nah, dalam Islam tidak boleh ya, nasab itu harus jelas gitu kan. Makanya tidak boleh kemudian menikahi wanita yang sedang menjalani masa iddah. Yang berikutnya adalah ya eh, nikah muhalil. Nikah muhalil itu adalah wanita yang sudah ditalak 3 kali. Wanita yang sudah ditalak 3 kali oleh suaminya, misalnya talak, nanti kita bahas talak ya di bab ke pertemuan keempat gitu ya. Aku talak kamu 1, aku talak kamu 2, 2, talak kamu 3, ya kan sudah kan? Tak cerai kamu, tak cerai 3 kali, itu talak 3. Nah, kalau seandainya gitu ya sudah talak 3, lalu kemudian suaminya itu mau balik lagi sama istrinya, kayak misalnya suaminya emosional ya, kemarin saya tuh emosi aja kok, makanya saya menceraikan dia, tapi saya nggak serius. Nah, maka ini diharamkan sampai apa, si istri menikahi laki-laki lain, kemudian sudah berhubungan badan, kemudian bercerai, ya kan, tidak dibuat-buat gitu ya, lalu dinikahi kembali sama suami pertama, itu baru boleh gitu ya. Itu namanya muhalil gitu ya. Kemudian menikahi orang yang sedang berihram. Jadi orang yang sedang melaksanakan ya sebentar. Orang yang sedang melaksanakan haji gitu ya. Maka ini sebenarnya tidak boleh kemudian mereka itu menikah gitu ya. Kenapa? Ya karena memang dianggap batal kalau seandainya mereka menikah gitu ya. Jadi menikahnya ya setelah haji selesai, masih di sana, setelah ihram selesai, seperti itu ya. Tapi kalau masih prosesinya itu tidak boleh. Baik itu terkait dengan pernikahan yang haram dilakukan. Berikutnya pernikahan tidak sah tanpa wali. Nah, menikah itu harus dengan wali gitu ya. Kalau seandainya tanpa wali, maka pernikahan itu tidak sah gitu ya. Pernikahan tidak sah kalau tanpa wali. Sebenarnya ini pernikahan itu babnya nanti ya. Ini kita tuh bahas ta'aruf, kayak Mbak Merdi ini salah share screen gitu ya. Artinya kan kita ke ta'aruf dulu ke itu, tapi sudah ke bab pernikahan gitu ya.
Mbak Merin ya. Nah, jadi pernikahan ini harus dengan wali. Kenapa? Karena tidak ada pernikahan melainkan dengan adanya wali. Jadi kalau misalnya nih ada bapak yang masih hidup, walinya paman misalnya. Nah, ini tidak bisa. Karena memang ada wali yang utama, yaitu si bapak masih hidup gitu ya. Kecuali bapak mewakilkan ke pamannya. Saya mewakilkan kamu untuk menikahkan anakku gitu ya. Nah, itu boleh. Tapi kalau seandainya nggak ada wakil gitu ya, nah itu tidak ada perwakilan begitu, tiba-tiba si anak karena dilarang bapaknya menikah ya langsung dia ini menikah diam-diam gitu kan. Nah, ini yang tidak boleh. Sebentar ya. Sebentar. Mohon maaf Ustazah, mic-nya belum di on kan? Mohon maaf Ustazah, mic-nya belum di on kan? Oh iya. Jadi saya lanjutkan ya teman-teman ya. Ini sebenarnya kita bahas ta'aruf sama khitbah dulu baru pernikahan. Tapi karena tadi mungkin kesalahan teknis ya share-nya, maka ya kita bahas walimah dulu. Sebenarnya agak lompat ya Mbak Merin ya. Tapi ya sudah nggak apa-apa. Ya Mbak, nanti tolong di-share ya Mbak Merin ya. Nanti teman-teman mohon maaf nih Ini lompat sudah di materinya. PPT. Niki sampun Enggak PPT. apa-apa, lanjut aja Mbak Merin. Tadi kan Oh iya. sudah kita selesaikan ya. Kalau Oh iya. lompat-lompat nanti yang dengerin bingung gitu ya. Nah, Oh. tadi kan lanjutkan ya. Maka gitu ya. Eh pernikahan tidak sah tanpa wali. Jadi kalau tidak ada wali, maka tidak bisa menikah. Makanya harus ada wali. Nah, kalau seandainya anak itu di luar pernikahan, kayak kemarin kita bahas ya, maka walinya itu wali hakim. Ya, tidak bisa kemudian wali dari jalur bin bapaknya. Karena kan dia binnya bin ibunya begitu. Nah, tapi kalau seandainya memang dari pernikahan yang sah harus dengan wali. Bagaimana kalau dia non muslim, hanya dia yang masuk Islam? Walinya dicari yang Islam di jalurnya. Karena kekufuran itu memutus perwalian. Jadi misal bapaknya kafir misal ya masih non muslim, dia muslim. Apakah bapaknya bisa jadi wali? Tidak bisa gitu ya. Nah itu. Jadi pernikahan itu harus dengan wali. Lalu wanita muslimah dilarang menikahi laki-laki kafir ya. Kalau seandainya ada laki-laki muslim menikahi wanita kafir ahli kitab itu masih diizinkan. Tetapi kalau ya menikahi wanita muslim menikahi laki-laki kafir itu yang tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena memang di dalam Islam ada dalil syaratnya. Jadi bukan semata-mata tidak emansipasi wanita nih, enggak. Karena di dalam surah Al-Baqarah ayat 221, wanita muslim tidak sama sekali boleh menikah dengan laki-laki non-muslim. Ya, begitu pula ya meskipun kemudian dia itu sangat senang ya sangat suka. Nah bahkan kalau seandainya laki-lakinya itu pura-pura masuk Islam kemudian dia berpindah agama maka wajib cerai karena kekufuran itu memutus pernikahan sah gitu ya di dalam Islam seperti itu. Nah beda dengan laki-laki muslim boleh menikahi wanita kafir
ahli kitab dengan syarat. Itu syaratnya ya, bukan berarti boleh kemudian tidak ada syaratnya. Yang pertama ya, bahwa wanita kafir itu siap menjaga kehormatan sebagaimana wanita muslim menjaga kehormatan, menutup aurat, berinteraksi dengan baik ya sebagaimana wanita muslim. Yang kedua adalah anak-anaknya yang lahir semuanya wajib masuk ke dalam Islam. Nah, jadi itu syaratnya gitu ya. Kalau enggak dua ini disepakati maka enggak boleh. Maka budak-budak wanita tuh muslim lebih baik bagimu daripada wanita-wanita kafir. Kata Allah seperti itu. Nah, ini seperti itu ya. Nah, jika laki-laki mencium wanita disertai nafsu birahi, maka tidak dihalalkan wanita tersebut bagi ayahnya. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah kalau seandainya ada seorang laki-laki sudah menikahi seorang wanita, sudah berhubungan badan, maka kemudian bercerai, maka kemudian anak perempuan ipar tadi apa ya, anak perempuan, maka istrinya tadi, mantan istri, nggak boleh menikahi bapak mertua, mantan bapak mertua gitu ya. Itu kan terjadi di barat. Bagaimana kemudian ketika saking sayangnya dengan anak laki-lakinya, ketika anak laki-lakinya meninggal, bapak tadi menikahi istri dari anak laki-lakinya, seorang presiden ya. Di negara mana itu saya lupa. Itu ceritanya seperti itu. Nah, ini hukumnya apa? Nggak boleh ya, haram gitu. Karena memang sudah berhubungan badan gitu ya. Dan laki-laki yang berzina dengan wanita tidak diperbolehkan menikahi putri dari wanita tersebut. Nah, misal ada laki-laki, dia berzina dengan seorang wanita. Namanya berzina kan anak hasil zina, kan gitu ya. Nah, meskipun anak hasil zina, kan bukan mahram katanya, wong itu di luar pernikahan. Tapi anak perempuan yang lahir gak boleh menikahi bapak biologisnya. Hukumnya haram, gitu ya. Meskipun gitu ya, itu di luar pernikahan yang sah dan binnya ikut ibunya. Tapi bukan berarti kemudian boleh menikahi si anak ataupun menikahi kasus ya terjadi di Malaysia kemarin ya. Jadi ada seorang ibu sampai difilmkan. Seorang ibu gitu ya, dia itu pernah berhubungan dengan seorang laki-laki kan hamil gitu ya. Kemudian si ibu ini menyembunyikan dari anak perempuannya. Lalu anak perempuannya ke kota menikah, pulang-pulang bawa suaminya ternyata bapak biologisnya. Nah, ini kan hukumnya haram gitu ya, pernikahan itu batal. Dan zina jatuhnya. Jadi harus berpisah. Kemudian yang berikutnya adalah meminang atau lamaran. Nah, ini sebenarnya nyambungnya ke ta'aruf itu ke meminang ini gitu ya. Kenapa saya tadi bilang lompat gitu ya, harusnya ta'aruf, hibah, baru pernikahan gitu ya. Lamaran atau meminang itu maksudnya apa? Tujuannya kan sebenarnya ada dalam hadis Ibnu Majah ya. Sesungguhnya dunia ini indah dan tidak ada keindahan di dunia yang lebih baik daripada wanita solihah. Maka disampaikan tujuan meminang itu cuma ada 5. Satu, untuk memilih pasangan. Ya, boleh seorang laki-laki gitu ya meminang perempuan. Tujuannya kan memang untuk mencari pasangan. Yang kedua, mengetahui calonnya seperti apa gitu ya. Jadi satu untuk menikah, tentu saja nggak main-main gitu ya. Dua, untuk mengetahui sifatnya. Makanya tujuan meminang atau lamaran gitu ya. Yang ketiga, melihat wanita yang hendak dilamar sampai muncul dorongan untuk segera menikahinya. Seperti itu. Yang keempat, minta izin. Kalau gadis kan maka minta izin kepada walinya. Kalau janda berhak menentukan sendiri. Jadi janda itu sama gadis beda ternyata. Kalau gadis maka kita harus izin wali dulu, gitu ya. Boleh nggak saya meminang anakmu, melamar anakmu, begitu. Jadi nggak yang pacaran kemudian saling meminang diem-diem gitu, nggak ada ceritanya ya, tukeran cincin diem-diem dalam Islam nggak ada. Tapi kalau janda misalnya ya dengan sindiran misalnya, wah boleh nggak aku menikahimu? Janda itu boleh langsung mutusin sendiri loh, boleh gitu ya. Nah, maka tinggal bilang ke walinya. Nah, kalau janda begitu. Kemudian pernikahan tidak sah kecuali atas akad yang ditetapkan dan izin seorang janda itu melalui ucapan. Nah, maka dari sini seorang dalam waktu dengan tujuan itu mengetek dulu. Kalau sekarang kan enggak ya, saya sudah tunangan.
tunangan kan kayak mengetek dulu, setahun nikahnya, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun lagi nikahnya, tapi aku udah tukeran cincin gitu ya. Ini kayak mengetek dulu. Nah ini hukumnya haram. Kenapa? Karena meminang atau lamaran ada dalam Islam, namun dengan tujuan segera menikah yang pertama tadi, mengetahui sifatnya gitu ya, dan kemudian tadi dengan akad-akad dari orang tua yang sudah ditetapkan, ya kan begitu. Nggak yang kemudian personal gitu ya, atau pribadi, ataupun dengan orang tua sih, tapi nikahnya 3 tahun lagi. Nah, ini nggak sah sebenarnya. Kayak orang pacaran gitu ya. Nah, ini kita bahas pacaran ya. Ini agak lompat soalnya materinya. Nah, yang berikutnya adalah khitbah. Jadi setelah ta'aruf, maka ada yang disebut dengan khitbah. Nah, khitbah itu apa? Khitbah adalah dilarang melamar wanita yang telah dilamar orang lain. Jadi khitbah itu adalah melamar seseorang. Jadi ketika proses ta'aruf, dan nanti kita bahas ta'aruf ya, ta'arufnya soalnya lompat di ta'arufnya di belakang. Ta'aruf itu kan perkenalan gitu ya. Nah, ketika berta'aruf itu tadi, setelah berta'aruf, maka tujuannya kan untuk menghitbah. Jadi kalau ta'aruf tujuannya untuk sekedar kenalan, kemarin ada kasus ya, take me out ta'aruf, versi ta'aruf. Take me out versi ta'aruf. Jadi kayak ditutup matanya, kemudian dijodoh-jodohkan gitu ya. Ya seberuntungnya kamu gitu ya, dapat yang mana. Lalu itu masalahnya massal, bareng-bareng gitu kan. Hukumnya dalam Islam bagaimana? Gitu kan. Nah, kalau saya ditanya begitu, saya hanya bisa menghukumi lewat fakta yang ada di media ya, karena kan saya nggak lihat langsung prosesinya. Setahu saya gitu ya, kalau kita itu bertaaruf gitu kan, dikatakan oleh Rasulullah SAW, maka sembunyikanlah khitbah dan sampaikanlah apa namanya, sembunyikanlah khitbah dan umumkanlah walimah gitu kan. Maka kalau saya ditanya, ya baiknya ta'aruf, proses khitbah itu hanya orang-orang tertentu saja yang melihat gitu ya. Kenapa? Satu, menjaga kehormatan. Kalau jadi nikah, kalau nggak jadi, namanya jodoh nggak ada yang tahu gitu ya. Udah ta'aruf, udah khitbah misalnya ya. Kemudian udah kemana-mana kesebar nih berita. Ternyata emang bukan belum jodohnya, bukan jodohnya gitu ya. Nah, kemudian kalau model kayak take me out kemarin itu kan orang ngelihat langsung. Apalagi orang akan berpotensi ngelihat pasangan orang lain. Kok dia lebih cantik dari aku? Dia kok lebih ganteng dari yang bertaaruf dengan aku kan begitu. Dia akan membandingkan gitu ya. Makanya baiknya ya sebenarnya nggak model begitu. Ya modelnya apa? Ya personal, person to person. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Ada wali di situ gitu kan. Ketika ta'aruf, ketika khitbah itu ada wali yang mengetahui atau minimal yang membersamai gitu kan. Entah itu kemudian bibinya, omnya, satu keluarganya kan begitu. Kok itu kan enggak kayak pribadi seneng-senengan gitu ya. Kok cocok yang kok langsung lanjut gitu ya. Begitu. Lalu yang ketiga apa? Mengontrol pembicaraan gitu kan. Jadi pembicaraan-pembicaraan yang disampaikan ketika proses ta'aruf, ini bahas ta'aruf sebenarnya harusnya ya. Proses khitbah sudah lamaran, itu bukan berarti pembicaraan yang biarkan mengalir begitu aja gitu ya. Bahkan kenalan sampai ke pribadi, sampai kenalan sayang-sayang kayak orang pacaran. Itu ya nggak ada kemudian nggak ada kebutuhannya, tapi diucapkan gitu kan. Maka ini harus dikawal. Makanya ketika prosesi perbicaraan itu nggak dibiarkan mereka tuh mengalir begitu saja kenalan gitu ya. Kalau model massa begitu kan kita nggak ngerti person to per pasangan itu tadi bahasannya apa begitu kan. Maka kalau saya ditanya secara pribadi gimana hukumnya, saya nggak setuju. Itu berpotensi tidak syar'i kalau saya. Kenapa berpotensi nggak syar'i? Kita nggak bisa ngontrol pembicaraan banyak pasangan tadi yang dipasang-pasangkan. Yang kedua adalah saling melihat pasangan yang lain kan begitu kan, berpotensi begitu. Akhirnya tidak ridho dengan yang mungkin yang dia dapatkan, mungkin kurang dari yang lain gitu kan. Dan yang ketiga apa? Ya akan terbuka, dia sedang ta'aruf sama siapa, begitu kan apa. Padahal seharusnya kan hanya orang-orang tertentu saja untuk menjaga kehormatan. Kalau ada yang tertolak yang nggak sakit hati, juga nggak merasa minder gitu ya. Aku tertolak kan begitu. Jadi seperti itu baiknya. Nah jadinya makanya saya pikir nggak pas gitu ya.
Ya itu. Jadi maka kalau ditanya gitu kan, ta'aruf itu hukumnya ya harus dilakukan karena dari ta'aruf itulah orang itu hari ini ya bisa berproses ke khitbah ya. Dengan proses khitbah akhirnya ke proses walimah. Nah, ta'aruf sendiri atau berkenalan sendiri itu ada syarat-syaratnya ya adik-adik ya. Jadi yang saya kurang disampaikan di PPT saya ini ya. Yang pertama adalah syarat ta'aruf itu tidak boleh perbicaraan itu pembicaraan yang asal gitu ya, asal-asalan gitu ya. Tapi pembicaraan itu harus pembicaraan yang memang persiapan ke pernikahan. Contoh misalnya boleh kita bertanya kalau sudah menikah nanti Anda ingin kita itu tinggal di mana? Sama orang tua kah? Ngontrak sendiri kah? Di Semarang kah? Atau di mana? Nah, itu seperti itu. Jadi pembicaraan-pembicaraan yang sekadar untuk kebutuhan mau ke pernikahan. Nggak boleh sudah pakai sapaan umi abi kakak adik gitu ya ayang gitu ya nggak boleh ya karena memang itu memunculkan syahwat. Jadi yang kedua dilarang pembicaraan yang memunculkan syahwat gitu. Ini yang kurang saya di PPT ya. Misalnya ketika ta'aruf gitu ya sudah ngomong bahas masalah makan nggak tadi pagi, sahur pakai apa gitu ya, udah sholat tahajud belum, nah ini nggak boleh gitu ya, karena itu bisa memunculkan syahwat gitu ya, gorizatun naum, dorongan jinsi tadi kita sudah bahas kemarin. Kemudian yang ketiga, ketika bertaaruf maka harus menutup aurat, nggak boleh kemudian ketika ta'aruf itu ketika orang misalnya ya yang bertaruh saya ingin lihat dong rambutmu seberapa panjang gitu ya atau seperti apa bentuknya kan katanya boleh ya ngelihat ya nah nggak boleh kita menampakkan aurat kita dosa hukumnya karena itu bukan mahram kita gitu ya belum menikah gitu kan jadi nggak boleh dengan alasan dia kan ta'aruf sama saya atau sudah khitbah gitu ya akhirnya kita menampakkan aurat kita selain wajah dan kedua telapak tangan kita nanti hukumnya nggak boleh gitu ya hukumnya haram. Kemudian yang keempat gitu ya, yang keempat ya, tidak boleh ketika proses ta'aruf tadi gitu ya, di tempat yang hanya kita berdua saja, kholwat ya, berdua-duaan. Misal alasannya ta'aruf tapi makan berdua di kafe, alasannya ta'aruf akhirnya berdua toh gitu ya, naik mobil ya pribadi, goncengan berdua, nah, kan kita udah ta'aruf, kita kan khitbah, nggak boleh, hukumnya haram karena jadinya kholwat berdua-duaan. Jadi meskipun sudah khitbah atau sedang ta'aruf, maka ya yang boleh dilakukan aktivitasnya ya aktivitas yang sebagaimana orang yang belum mahramnya kan belum ada ikatan apapun. Nah, kemudian yang kelima yang nggak boleh dalam prosesi yang sudah ta'aruf atau khitbah adalah tidak boleh kemudian muncul ya zina. Nah, zina tuh kayak zina mata, zina hati, zina tangan gitu ya. Kayak saling pandang-pandangan terus-menerus gitu ya. Harus menundukkan pandangan meskipun memunculkan kecenderungan gitu ya. Wah, saya mulai suka nih sama yang saya ajak ta'aruf gitu kan. Namanya juga mau nikah ya. Pasti ada rasa suka. Tapi bukan berarti boleh sentuhan tangan, boleh kemudian berpelukan, berciuman, misalnya bahkan naudzubillah kalau lebih dari itu juga tidak boleh, gitu ya. Nah seperti itu. Lalu dipastikan ta'aruf itu memang untuk persiapan menikah dalam waktu yang cepat, gitu ya. Maksudnya waktu cepat itu apa? Maksudnya adalah bersegera untuk menikah gitu ya. Kalau saya dulu pengalaman bulan Agustus tanggal 17 Agustus ya, itu di khitbah. Awal Agustus tanggal 1 itu ta'aruf, 17 Agustus khitbah. Kemudian September, Oktober tanggal 3 nikah. Bayangkan ya, cepat ya gitu ya. Nah, memang tujuannya seperti itu, mau nikah dan siap nikah. Jadi kalau bagi orang yang nggak siap nikah nih ya, nggak siap nikah lo wanita-wanita sama laki-laki ya, tolong ya, jangan ta'aruf dulu, siapkan diri dulu. Jadi jangan kemudian saya coba-coba aja dulu ya gitu ya. Nggak usah. Kenapa? Karena nanti malah ketika sudah
bertemu orang yang siap, yuk kita nikah ya 3 bulan, 4 bulan. Tunggu, saya nggak siap nikah, nunggu saya lulus dulu ya, setahun lagi, 2 tahun lagi. Nah, lalu pertanyaannya kenapa ta'aruf? Itu kan nggak masalah tek-tekan pasangan kan seperti itu. Jadi itu yang harus diperhatikan ya ketika berta'aruf nanti. Lalu manfaatkan momen ta'aruf untuk mengenal si calon pasangan, ridho atau tidak kita dengan kondisi pasangan tersebut. Jadi misalnya nih, ada calon yang gajinya seberapa, atau pekerjaannya nggak mapan, atau nih orang ini kalau berpikir tuh ternyata pendek, atau orang ini kayaknya emosional, atau orang ini kayaknya orangnya itu berpikirannya tersempit misalnya, atau orang ini tuh pemilih gitu kan. Sebenarnya nggak masalah karakter orang gitu ya, tetapi kita siap nggak menerima dia dengan karakter tersebut gitu ya, karena namanya manusia itu memang macam-macam karakternya kan gitu ya, nggak bisa disamakan adik-adik. Ibarat kita tuh milih pemimpin kehidupan ya nggak, kan ada gaya kepemimpinan ya, ada gaya kepemimpinan yang mungkin demokratis gitu ya, kayak ya wes gitu ya, apa-apa ya kita rembuk dulu gitu kan. Ada gaya kepemimpinan yang orangnya tuh sepihak, pokoknya A harus A, B harus B. Nah, kita sebagai wanita itu kalau pas ta'aruf itu memilih karakter itu, kita siap nggak hidup dengan dia dengan karakter tersebut. Nah, kadang-kadang itu yang miss di dalam ta'aruf gitu ya, karena dia nggak mengecek itu dulu. Mereka hanya mungkin melihatnya sekedar ya wajahnya, sekedar ekonominya mapan atau enggak. Padahal justru gitu ya, ketika kita ta'aruf itu untuk melihat kita siap enggak dengan hidup dengan laki-laki ini yang mungkin banyak tanggungan keluarga gitu ya. Bisa jadi dia nanti ketika sudah menikah juga tetap harus membantu orang tuanya karena jadi tulang punggung, kan laki-laki kan wali ya enggak begitu. Atau nanti saya siap nggak ya hidup dengan dia, mungkin yang harus dari nol dulu dan sebagainya. Ini seperti itu ya. Jadi maksud saya adalah ta'aruf itu untuk memastikan kesiapan kita sebenarnya hidup dengan karakter calon yang hadir di depan kita. Nah, kalau kita tuh ternyata merasa kayak oh cocok gitu ya, oke, maka nggak apa-apa, lanjut silakan. Tapi kalau ternyata nggak cocok, padahal udah khitbah, boleh nggak putus? Nggak apa-apa, gitu ya. Sesuatu itu dari sebelum menikah, sebelum jalur kuning melengkung, boleh kita memutuskan, mohon maaf dan sebagainya. Tapi kalau sudah menikah gitu tiba-tiba oh aku ternyata nggak siap nih, ternyata orang karakternya begini, ya nggak boleh kita langsung cerai. Nanti kita bahas ya talak li'an itu di materi ke 4 ya, insya Allah saya mengisi juga. Ya nggak boleh kita harus bertahan dulu gitu ya. Sudah nikah kok ya nggak gitu. Cuma karena karakter nggak cocok, ingin cerai kan. Nah, kita bahas tadi. Lalu tadi ya, jadi kalau sudah siap hitbah niatnya memang mau menikah gitu kan, lalu kita ke walimah. Nah bener ya, mohon maaf ya Mbak Berin ya, ternyata PPT saya yang sedikit kok tadi. Kita ke walimah. Nah, dalam Islam ya mendorong untuk kemudian menikah, tadi walimah ya. Lanjut Mbak. Nah, walimah sendiri gitu ya, wanita yang sudah dilamar itu tidak boleh menerima pinangan laki-laki lain. Ini ada kasus teman-teman ya. Jadi ada seorang wanita yang sharing dengan saya sambil menangis. Jadi dia tuh menyukai seorang laki-laki gitu ya. Ketika laki-laki itu ditanya melalui saudaranya gitu ya, apakah kamu siap menikah? Ini ada perempuan yang mau menyukaimu, yang mau ngelamar kamu lah intinya begitu, menanyakan dirimu. Laki-laki itu bilang aku nggak siap, kan begitu, nggak siap menikah. Dan kan akhirnya perempuan ini move on. Oke, saya menikah dengan laki-laki lain gitu ya, dari usaha saya yang ditolak saya cocok gitu ya. Udah sampai mau nikah itu, hamin seminggu kalau nggak salah itu mau nikah. Kemudian dia dapat kabar dari temannya tadi bahwa kakaknya sudah siap loh menikah. Gimana kamu? Ini kakakku nih menanyakan apakah kemudian kamu mau menikahi dia. Subhanallah. Padahal dulu waktu saya itu belum khitbah gitu ya, saya tanya si dia itu bilang katanya nggak siap. Setelah saya sudah dikhitbah orang gitu ya,
malah mau nikah juga, kemudian dia bilang bahwa dia siap gitu kan, menikah gitu kan. Nah, ini kan ujian berarti ya. Ujian. Meskipun iya sih, saya bilang boleh kemudian kamu itu nggak lanjut hibahmu. Saya bilang begitu. Tetapi ketika kamu sudah dilamar orang lain itu tidak boleh melamar kamu. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Kalau kamu merasa memutuskan hibah itu bukan karena hukum syara gitu ya. Bukan karena maksudnya ada kesalahan maksiat yang dilakukan oleh si calon. Hanya sekedar perasaan atau perasaan kamu karena yang kamu suka itu sudah mulai siap untuk menikah. Maka apa nggak kamu menyakiti gitu ya hati seseorang? Oh, kamu awalnya sudah mantep si laki-laki yang hibahmu ini. Cuma gegara ada yang dulu bersemi kembali ya, cinta lama tuh datang lagi, kamu mau putus gitu kan. Nah itu alhamdulillah si perempuan ini bilang iya ya. Akhirnya dia lanjut dan akhirnya dia udah menikah, punya anak gitu ya. Kemudian dia bilang ke saya ya dia bahagia dengan pernikahannya meskipun tidak dengan laki-laki yang dulu pernah dia sukai. Ya. Jadi sebenarnya rahasia jodoh tuh nggak ada yang tahu ya gitu. Yang penting standarnya adalah selama tidak ada kemaksiatan yang terlihat masih bisa ditolerir, oke lah lanjut aja begitu ya. Dan dia ridho awalnya gitu ya. Ya lanjut aja nanti kan akan dapat kebahagiaan dari Allah. Akan dimunculkan oleh Allah mawaddah ya rasa saling menyukai, mencintai. Ini seperti itu. Ada kasus loh. Dan kasus itu banyak banget ternyata. Gak hanya satu dua itu yang ngobrol ke saya hal yang sama. Itu juga ada lagi. Nah, jadi ya maka ketika ada seorang wanita yang sudah dihibah, maka dia nggak boleh ya menerima hibah atau pinangan dari laki-laki yang lain. Itu seperti itu. Berikutnya ya wanita yang telah menolak lamaran atau belum memberikan jawaban sama sekali atau sedang meneliti, boleh bagi pria lain untuk melamarnya. Jadi kayak ta'aruf dengan 3 orang, kan kami belum khitbah nih, ta'aruf dengan 3 laki-laki misalnya, semuanya pada ngasih proposal ke dia. Misalnya ya, dia pertimbangkan semua, boleh. Hukumnya boleh. Karena itu bukan belum hitbah gitu ya. Jadi misalnya itu ustazahnya bilang, Mbak, ini ada proposal masuk nih, CV Ikhwan gitu ya. Mau ta'aruf, oke. Langsung ada lagi masuk lagi, oh ya gitu ya. Ada lagi 5, misal 10. Boleh gitu ya. Dia pertimbangkan. Karena belum hitbah. Kecuali kalau sudah hitbah. Next, lanjut ya. Nanti dalilnya bisa dibaca sendiri. Nah, hanya wanita yang berhak menerima menolak pinangan itu ya kan. Jadi maksudnya begini, kalau misal ada seorang wanita dia dipaksa menikah sama bapaknya, kemudian di hari H wanita itu nangis gitu ya nggak mau nikah, tapi bapak tuh ngomongnya nikah ya, itu tidak sah pernikahan itu. Jadi wanita oleh Allah diberikan hak untuk menerima atau menolak pinangan gitu ya. Baik, bahkan kalau sudah ada laki-laki baik datang gitu ya untuk meminang wanita dan bapak atau orang tua itu melarang, maka orang tua itu dianggap fasik. Loh, fasik itu apa? Ya menghalang-halangi ibadah seseorang gitu ya. Karena kan menikah kan ibadah ya, apalagi yang datang tuh orang soleh gitu kan, maka dianggap fasik. Boleh nggak misalnya kita itu akhirnya menikah ya dengan tanpa izin orang tua. Dalam Islam ternyata ada mekanismenya. Boleh dengan cara apa? Orang tua diberi surat dulu oleh KUA. Kalau sekarang KUA ya. Jadi KUA itu nanti akan memberi surat 3 kali panggilan kepada orang tua untuk menikahkan anaknya. Kalau enggak gitu ya, nanti dicari wali yang lain. Kalau enggak lagi enggak bisa, maka KUA punya hak oleh syariat untuk menikahkan. Jadi wali hakim. Itu tapi dengan syarat ya, si calon ini adalah orang yang soleh dan mereka saling menyukai. Ada syaratnya tapi ya begitu. Jadi bukan berarti yang datang tuh orang yang enggak soleh, enggak pernah sholat, tepatnya ngerti. Si anak ini pengen banget nikah gitu ya, loh. Berarti kan ini ahlu maksiat gitu kan. Jadi ya enggak akan diterima, harusnya mengikuti orang tua ya kan, karena memang yang datang ini enggak orang yang soleh. Next ya, janda berat atas dirinya, jadi sudah. Next, menikahkan wanita tanpa izin, ya enggak boleh ya.
Misal ada anak gadis yang kuliah ke luar negeri misalnya atau keluar kota, bapaknya tiba-tiba datang udah dinikahkan bapaknya sama laki-laki lain. Si wanita ini nggak tahu, kecuali kalau tahu ya boleh ya. Jadi kalau menikah akad itu nggak harus datang di tempat akad wanita untuk wanita, cukup wali. Tapi kalau seandainya wanita itu nggak tahu, tiba-tiba udah dinikahkan aja, maka ini nggak sah, pernikahannya harus diulang lagi, gitu ya, batal. Nah, seperti itu. Lanjut next ya. Menghalang-halangi wanita menikahan, hukumnya pasti. Lanjut, sudah. Perkawinan sipil boleh nggak? Maksudnya perkawinan sipil itu gimana? Pernikahan tanpa akad nikah, cukup ke petugas catatan sipil tanda tangan. Ini sempat yang pada tahun 2000 berapa ya? 19 atau 20 ya? Itu disampaikan diusulkan kepada undang-undang di negara ya Indonesia bahwa pernikahan nggak perlulah kemudian dengan akad wali dan sebagainya. Cukup mereka berdua datang ke catatan sipil, ya kan, mendaftarkan pernikahannya. Kayak di Cina, di Korea, itu kan begitu. Kalau menikah itu kan nggak ada akad. Mereka cukup ke petugas catatan sipil, mendaftarkan pernikahannya, udah sah menikah, gitu kan. Dalam Islam hukumnya apa? Haram. Justru catatan sipil itu yang sebenarnya nggak ada syaratnya di dalam Islam gitu ya. Cuma kan sekedar untuk administrasi pencatatan negara. Yang wajib justru adalah ada wali, ada akad, ada ijab kabul. Nah, ini seperti itu. Jadi ada ijab kabul, ijab itu pernyataan dari pihak pertama, aku kawinkan siapa-siapa, kabul itu penerimaan. Dan disyaratkan itu ijab kabul itu ya kan dengan lafadz kalau bahasa Arab ya itu ada namanya fi'il madi gitu ya, tapi kok kita kan bahasa Indonesia ya, aku nikahkan, kawinkan kan begitu. Next ya. Nah, syarat inikot maksudnya apa? Sah tidaknya akad nikah. Ini hati-hati ya, syarat inikot ini harus terpenuhi. Kalau nggak terpenuhi maka bisa dianggap zina. Apa itu? Satu, ada ijab kabul dalam satu majelis. Nggak aku nikahkan, kawinkan anakku, di hari kemudian baru aku terima. Beda hari, nanti nggak sah. Jadi adalah satu majelis. Kedua, pihak yang berakad mendengarkan. Jadi bahasanya mampu dipahami. Gitu ya. Bukan berarti satu pakai bahasa Inggris, satu bahasa Prancis, gitu atau bahasa Arab, nggak paham satu sama yang lain. Nggak bisa, ya kan? Jadi harus paham perkataan satu dengan yang lain. Lalu ucapan kabul, jawaban tadi harus sesuai dengan ijab. Jadi aku terima kan gitu ya. Bukan aku nikahkan, aku pikir-pikir dulu ya, nggak sesuai ya. Kemudian syariah membolehkan pernikahan tersebut ya jika sesuai dengan syarat pasangannya tadi. Ya wanita muslimah dengan wanita laki-laki muslim. Laki-laki muslim dengan wanita muslim atau wanita ahlu kitab tadi. Lanjut ya, next. Nah, lalu next. Nah, hadir dua orang saksi gitu ya tadi Mbak. Nah, jadi harus ada saksi ya, dua orang. Ini kalau nggak ada, dan saksi tadi juga memahami bahasa yang mereka ucapkan. Next. Nah, walimah syar'i. Ini konsepnya ya teman-teman ya. Jadi filosofinya, namanya undangan tamu itu kan pasti memastikan kan orang yang diundang itu terjaga kehormatannya. Ya kan, interaksinya. Nggak mungkin kita ngundang tamu, kita buat tamu itu bermaksiat dengan ikhtilat, campur baur gitu ya. Nggak kan. Harusnya seorang pemilik undangan gitu ya, tuan rumah itu kan paham. Oh, saya itu mengundang orang. Bagaimana saya itu memberikan tempat yang layak, yang baik, ya kan? Maka dalam Islam nggak boleh membuat orang berikhtilat campur baur, sehingga memastikan tamu itu tidak bercampur baur laki-laki perempuan, apalagi senggol-senggolan, entah ambil makan, entah waktu bersalaman gitu ya dengan lawan jenis, ataupun entah saat memasuki ruangan walimah. Kemudian tuan rumah akan mendapatkan pahala jika dia itu menyambut tamu dengan kebaikan, dengan kebenaran, dengan cara yang benar, dengan sesuai syariat. Tetapi dia akan mendapatkan dosa jika gitu ya, dia membuat para tamu itu
berbuat dosa akhirnya karena kondisi tempatnya membuat dia akhirnya mau nggak mulai senggol-senggolan saat ambil makan, bercampur baur, ya kan, ikhtilat, gitu kan. Kadang kan kita lihat bagaimana pernikahan umumnya ya warga ini. Nah, padahal kalau di dalam pernikahan itu kan banyak doa-doa yang diucapkan kan, kayak doa tamu kepada mempelai, kepada keluarga mempelai. Nah, bagaimana doa-doa itu kekabulkan kalau di situ ada dosa yang dilakukan? Kan dosa itu menghambat terkabulkannya doa. Ya kan? Jadi kalau ada ikhtilat campur baur ya kan. Kemudian ada doa yang dipanjatkan. Ya gimana doanya dikabulkan? Kalau Allah tuh nggak ridho dengan kondisi itu gitu kan. Makanya ketika dibuat walimah yang syar'i, harapannya apa? Berkah, barokah, ada menambah kebaikan, menambah kebahagiaan. Karena doa-doa juga dikabulkan karena Allah ridho, gitu ya. Padahal itu sesuatu yang baik kan, walimah itu. Kalian umumkanlah walimah, rahasiakanlah khidbah atau ta'aruf tadi. Nah, jadi maka konsep walimah yang syar'i itu satu tidak ada ikhtilat dan kholwat. Tidak ada ikhtilat dan kholwat. Baik di jamuan makan, di pelaminan, atau saat berfoto. Loh jangan salah, ada foto yang menunjukkan kayak kholwat loh, cuma foto berdua lawan jenis. Kan itu foto pernikahan dia. Tapi cuma aku sama mempelai laki-laki sih, aku perempuan temennya dia. Itu tidak boleh haram. Gitu ya. Atau istilah campur baur, ya laki-laki perempuan berfoto bareng-bareng gitu ya. Itu juga nggak boleh haram. Karena kan akhirnya di situ kayak terlihat campur baur gitu kan. Nah, lalu yang baik gimana? Ya laki-laki berfoto dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, kecuali itu ada mahram kita di sana. Misal ke pernikahan keluarga, ada bapak kita, kita ajak bapak kita, akhirnya, atau kakak laki-laki kita, mahram kita ya, akhirnya berfoto bersama. Itu boleh. Itu pun kalau bisa jangan dipublikasikan, karena itu untuk pribadi. Karena kan orang nggak paham kan, itu bapak kita atau kakak kita ada di mahram kita ada di situ apa enggak gitu kan, sehingga takutnya nanti menjadi fitnahan gitu. Itu kehati-hatian. Yang kedua, tidak ada tabarus atau membuka aurat pada saat pernikahan atau walimah. Jadi ya pakaiannya syar'i gitu ya. Kalau kemarin kita bahas ya, pakaian syar'i perempuan itu adalah khimar, kerudung sampai ke dada, dan gamis atau jilbab gitu ya. Al-Azab 59 gitu ya. Pakaian syar'i. Nah, maka ketika pernikahan ya pakaiannya syar'i, bukan toh kemudian pernikahan pakaiannya malah kondean gitu ya. Atau kerudungnya nggak kerudung, tapi hanya kayak selendang sampai ke leher gitu ya, selempangan. Maka ini hukumnya haram malah. Kalau kita ingin keberkahan kok. Lalu tidak ada unsur syirik ya, tidak ada unsur syirik di situ kayak mungkin ada kalau pernikahan orang Jawa itu loh adik-adik semuanya ya, ada sesaji, ada keris ditaruh di apa ya? Apa dulu apa ya? Gak keris celana dalam atau apa mah taruh di atas genteng biar gak hujan gitu ya. Ini macam-macam gitu ya pokoknya gitu kan. Yang dilakukan gitu kan dengan alasan kan nanti biar ini nggak boleh. Atau ada budaya-budaya yang itu pelanggar syariat ini nggak boleh ya. Lalu tidak ada kedoliman atau kefasikan seperti hiburan-hiburan yang tasyabuh atau melalaikan gitu ya. Maksudnya tasyabuh itu gimana? Ya ada musik-musik, hiburan-hiburan yang itu ternyata memunculkan kefasikan kayak dangdutan, karaokean, yang itu lagu-lagunya ya lagu-lagunya itu makna-maknanya itu nggak sesuai Islam. Kalau ada hiburan musik gitu ya ya sesuai Islam. Kalau ada penyanyi yang sesuai Islam kan gitu kan. Kalau sekarang kan enggak ya, kadang orkes gitu ya dan sebagainya. Nah ini. Nah, pesan saya ya sebelum saya akhiri materi ini dan ke sesi tanya jawab adalah laki-laki yang baik itu pasti mau serius dengan kita. Tapi kalau laki-laki yang kemudian dia memang belum serius dengan kita, berarti memang dia sendiri juga belum serius untuk menjadikan kita itu pasangan hidupnya. Nah, kalau seseorang itu menjalin hubungan dengan ketidakseriusan, nah maka yang rugi adalah wanita. Gitu ya. Kenapa rugi yang paling banyak wanita? Satu, kita berdosa karena kita menjalin hubungan tidak syar'i, tidak mau ke pernikahan gitu ya, khidbah yo enggak, ta'aruf yo enggak, menikah yo enggak kan begitu kan, enggak jelas gitu kan. Menggantung meskipun statusnya kan ada ya kayak pacaran atau hubungan tanpa status HTS ya atau teman tapi mesra atau kakak adian atau apa itu gitu ya.
Tetapi kan tidak pasti sebenarnya hubungan seperti ini. Jadi tidak pasti. Nah, menjalani hubungan nggak pasti, satu haram kita dosa, wala taqrabu zina innahu fahisyah wa sa'asabila. Dan jangan engkau mendekati zina, zina itu fahisyah ya, dan sa'asabila, jalan yang buruk. Yang kedua apa? Bisa jadi karena memang tidak serius, bukan jodoh kita. Karena bukan jodoh kita, kita jagain jodohnya orang, berarti iya. Bayangkan, apakah kita itu jaga jodohnya orang gitu ya? Oh, bukan jodoh kita. Kalau dia nikah sama orang lain, seakan-akan kita nggak rela. Dia sudah denganku 10 tahun, tak dampingi kuliah, tak dampingi kerja, tak support, tak motivasi, nangis bareng, ternyata tidak nikah di aku. Dan salah siapa juga kalau kayak gini. Nah, kita tahu bukan jodoh kita, kok kita ini ya gitu kan, rawat ya kan, kita yang menyesal gitu ya, kita ada dosa, kita rawat gitu ya, jadi orang lain kita yang sedih gitu ya, kecewa. Yang ketiga adalah gitu ya, tidak akan lari ya, gunung dikejar, dan nggak akan kemudian kalau kita tuh memilih untuk ada laki-laki, entah dia jodoh kita atau tidak. Kemudian karena kita itu pingin taat sama Allah, maaf ya, karena hari ini saya belum siap menikah, saya nggak mau menjalin hubungan apapun. Yakin sama Allah, dia akan kembali ke kita kalau jodoh kita. Tapi kalau bukan jodoh kita, ya memang nggak akan ke kita. Meskipun kita pertahankan selama 10 tahun pun, gitu ya. Jadi saya keinget dulu ya, ketika pertama kali saya ta'aruf dengan suami saya, kalau saya nolak beliau dengan alasan apa? Bahwa memang pada saat itu kriteria suami saya itu nggak sesuai keinginan orang tua saya. Saya nggak lanjut pacaran, nggak lanjut ta'aruf. Lalu memang kasihan beliau kan, malah ada harapan palsu. Nah, kemudian setahun kemudian saya ta'aruf lagi sama beliau, temuin lagi. Betul, kamu sudah ta'aruf dengan banyak orang sebelumnya. Ta'aruf lagi dengan kondisi orang tua saya saat itu tidak sudah berubah pandangan soal kriteria kan gitu kan. Sehingga saya kembali lagi dengan beliau, dipertemukan kembali gitu ya sama Allah. Ternyata jodoh gitu ya, lo bayangkan. Ya kan? Ternyata apa? Nggak akan lari kemana kalau emang jodoh gitu ya. Tapi kalau seandainya bukan jodoh, nah kita rawat 20 tahun pun ya nggak akan bersama kita kan begitu. Jadi kita harus percayanya sama Allah gitu loh. Bukan sama prasangka kita, dugaan kita, persepsi kita. Begitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah ya hindari zina. Karena meskipun akhirnya nikah pun gitu ya, takutnya kita kan nggak barokah ya, hubungan yang diawali dengan sesuatu yang Allah itu nggak sukai gitu ya. Kayak diawali dengan pacaran yang nggak berkah lah. Kenapa? Karena suatu saat gitu ya, segala yang kita tanam akan kita tuai ya. Meskipun saya nggak doain yang buruk ya, tetapi gitu ya, itu dosa-dosa kita itu pasti akan kita bayar gitu ya. Makanya jangan sampai membuat dosa kan gitu ya. Tapi kan akhirnya menikah meskipun awalnya pacaran ya, tapi kan kita sudah berbuat dosa sebelumnya. Dan apa yang kita tanam akan kita tuai. Kadang dosa-dosa itu akan memunculkan penyebab-penyebab yang membuat kita sedih ya di kemudian hari. Gitu. Karena kan itu memang cara Allah ya menyayangi hambanya. Dengan cara kalau ada dosa, maka kadang dihilangkan dosa itu dengan cara kita mendapatkan sesuatu yang kita sedih gitu ya, sakit gitu kan di dunia ini kan. Maka semakin kita sedikit dosa ya kan, maka insya Allah ya Allah nggak akan kemudian menguji dengan ujian yang bisa jadi menyakitkan kan begitu. Ya ada ujiannya, tapi bukan karena dosa-dosa kita kan, tapi untuk meningkatkan derajat kita kan gitu ya. Bukan dosa yang menghapus dosa, bukan ujian yang menghapus dosa, tapi ujian yang meningkatkan derajat. Dan kita mau ujian yang mana? Itu tuh ujian yang meningkatkan derajat, karena berarti kita nggak punya dosa kan begitu. Nah, jadi seperti itu. Ya, maka ya dan khawatirnya adalah kalau kita itu dengan cara yang haram, maksiat, maka kita akan juga mendapatkan jodoh yang biasa dengan keharuman. Kayak orang yang suka nge-clubbing, ya dia akan dapat jodoh orang yang suka nge-clubbing. Orang yang suka pacaran, ya dia akan dapat jodoh dengan orang yang sudah punya pacar juga sebelumnya. Ya, biasanya begitu ya kan. Orang itu akan dipertemukan dengan yang sejenis. Nah, kalau kita hari ini menjaga kesucian kita, ya, kita menjaga sifat kita, maka insya Allah juga akan pertemukan dengan orang yang sama. Gitu, ya. Jadi ini ikhtiar kita lah di sisi Allah. Meskipun jodoh rahasia Allah. Itu ya adik-adik ya. Maka semoga bisa memanfaatkan apa yang Allah telah berikan petunjuk ini, karena petunjuk itu sebenarnya karena kasih sayang Allah kepada kita ya. Begitu, untuk menghindarkan dari kerusakan ya. Mungkin 2 pertanyaan gitu Mbak Merin, silahkan. Siap. Jazakillah khair Ustazah atas pemaparan materinya, Masya Allah.
banyak sekali fakta-fakta yang kita dapatkan dari materi-materi yang diberikan oleh Ustazah Ayu nih teman-teman, silahkan yang mungkin selama pemaparan materi sudah dapat pertanyaan nih, silahkan disampaikan. 2 pertanyaan saja, boleh melalui room chat atau langsung, silahkan raise hand teman-teman. Apakah ada pertanyaan? Atau ada yang lagi menjalani ta'aruf nih, coba silahkan bisa konsul-konsul. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Ya, sebenarnya ada satu pertanyaan Ustazah. Kalau misalkan teman-teman nggak ada, Merin izin tanya nih Ustazah. Tadi ada sedikit pernyataan bahwa untuk syarat ijab kabul itu harus bahasanya harus dipahami oleh dua belah pihak. Nah, sedangkan sekarang itu ada yang menggunakan seperti bahasa Arab itu Ustazah. Nah, itu ada pihak yang nggak tahu arti dan belum memahaminya itu, tapi calon suaminya ketika hari H langsung menggunakan bahasa Arab tersebut. Itu apakah sah Ustazah pernikahan? Iya, berarti harus dipahami artinya dulu kan gitu. Oh, artinya saya apa bahasa Arab itu adalah saya menikahkan ini. Jadi dia harus tahu, meskipun dia nggak hafal, gitu ya. Mengetahui itu maksudnya apa? Oh, itu ucapan untuk menikahkan si anak ini. Kemudian kobil tuh gitu ya. Aku menerima misalnya. Oh, berarti ini apa ucapan maksudnya adalah saya menerima. Itu pakai bahasa Arab. Jadi memang mau nggak mau harus dikasih tahu dulu maksudnya artinya ini gitu. Kalau enggak ya nanti akan berat karena kan dia harus memahami konsekuensi dari akad ijab yang dia telah sampaikan. Gitu ya Mbak Merin ya. Itu mempelai saja atau keluarganya juga harus tahu Ustazah? Enggak, untuk orang yang berakad aja. Jadi wali sama laki-lakinya. Oh ya, Wali itu kan wali perempuannya sama laki-laki yang menikah tadi. oke. Itu saja. Kalau Siap tamu Ustazah. akad gitu ya, tamu akad, atau tamu ijab kabul atau tamu undangan atau keluarga itu nggak harus paham artinya juga nggak apa-apa. Oh, baik siap Ustazah. Ini ada pertanyaan Ustazah dari Mbak Valenita Wibowo. Mohon izin bertanya Kak, bagaimana sebaiknya kita menanggapi laki-laki yang datang atau bertanya mau serius di saat kita masih belum memikirkan untuk menikah karena mau fokus ke hal yang lain tanpa menyakiti dan tanpa memberikan harapan palsu. Nah, itu gimana nanggepinnya Ustazah? Dari Mbak Valenita. Iya, pertama kita jangan menyandarkan perasaan kita dengan standar enak nggak enak. Nanti kalau aku ngomong kayak gini gitu ya, nanti dia sakit hati nggak ya gitu. Selama cara ngomong kita itu ahsan, baik gitu ya, dan runtut bisa dipahami gitu kan, tidak dengan emosional, kita berikan penjelasan yang baik, maka sampaikan apa adanya gitu ya. Nah, maka dari itu contoh misalnya ya ada yang datang. Dulu saya pernah juga ketika biasanya sebenarnya sekalian ya biar buat contoh ya kan saya kalau buat contoh pakai yang lain juga saya nggak ngerti cerita yang lain. Kalau saya dulu ketika tahun 2014 gitu ya, maaf 2013 kan saya memang menentukan nikah kan 2013 ya. Ternyata kodarullah saya belum lulus kuliah pada saat itu. Sedangkan orang tua saya ingin saya lulus kuliah. Kemudian ada ustazah kenalan saya itu menyampaikan, Mbak Mai ini ada laki-laki mau nikah. Pun nanti ini bagus loh orangnya kerja di BUMN gitu ya, bla bla bla. Soal wes bagus ngaji soleh bla bla bla. Wah enak banget ya sebenarnya ya kan begitu.
saya pikir bahwa mohon maaf Bu gitu ya, saya sebenarnya ada keinginan menikah. Namun memang karena saya harus lulus kuliah dan saya juga sedih kalau seandainya nggak lulus ya kan diamanahi orang tua, saya hari ini nggak siap menikah. Kalau dikatanya hari ini saya ada keinginan ada, tapi hari ini saya nggak siap. Nah sehingga saya belum bisa menerima beliau. Terus sampai lobby terus gitu ya. Saya nggak siap, mohon maaf disampaikan ke beliau karena kondisi saya. Saya bilang begitu. Dan ternyata juga bukan jodoh saya sih. Gitu ya. Nikah dengan yang lain akhirnya yang lebih solihah dari saya. Nah, maksud saya adalah disampaikan apa adanya kondisi kita. Dan jangan memberikan harapan. Maksudnya harapan tuh begini. Kalau dia mau nunggu 1 tahun lagi, ya nggak apa-apa. Nanti saya baru mau. Enggak. Kenapa? Karena kan kita nggak tahu jodoh kita tuh beliau atau enggak. Lebih baik bahasa kita begini. Kalau saya sudah lulus dan beliau belum menikah, kalau mau datang lagi silahkan. Jadi kita kalau ngomong ke beliau nanti begitu. Kalau misal Anda belum menikah setahun lagi ya kan, dan saya sudah lulus saat itu, Anda mau coba lagi gitu ya hadir menanyakan ke saya, mungkin saya akan pertimbangkan itu. Itu pastinya begitu. Tapi kalau hari ini mohon maaf sekali, saya tidak siap gitu ya. Dan seperti itu. Jadi kita nggak yang memberikan harapan juga gitu ya. Kita juga nggak membuat dia menunggu gitu kan. Kita pakai bahasa-bahasa diplomatis. Kayak tadi, soalnya kalau jodoh kita, kalau bukan jodoh kita, pas kita suruh nunggu, kita udah nikah sama orang lain, dia jengkel, sebel kan kasihan dia juga, ya kan sudah menunggu. Ada kondisi kayak gitu juga. Jadi ada seseorang ahwat yang menunggu Ikhwan, nah kan? Ikhwannya bilang nanti ya kalau saya begini saya akan datang gitu ya untuk ngelamar Anda. Ternyata Ikhwan ini malah ngelamar wanita lain gitu kan? Udah janji padahal. Pertanyaannya apakah dia laki-laki ini dosa? Dia dosa. Dosanya apa? Memberikan janji-janji yang nggak bisa ditepati gitu kan. Tetapi kalau dia menikah sama orang lain dosa enggak. Tapi dia dosanya karena dia memberikan janji yang seharusnya nggak dia kasih. Harusnya dia laki-laki itu harusnya begini. Kalau seandainya anti belum menikah sama yang lain gitu kan, belum ketemu jodoh, kemudian saya juga sudah siap menikah dan saya juga belum ketemu jodoh, maka saya akan coba melamar anti. Harusnya begitu gitu ya. Bukan kemudian seakan-akan memberikan harapan, disuruh nunggu dan sebagainya gitu kan. Nah ini hati-hati ya dalam perkataan kita. Meskipun laki-laki itu atau calon yang datang itu adalah orang yang keren nih, solih, kerjanya sudah mapan gitu ya, sudah ini. Tapi ingat kita nggak boleh ya menyakiti hati orang lain dengan ya harapan-harapan yang tadi ya kita tadi. Kalau kita kan nggak ngerti kan jodoh itu kan rahasia Allah. Begitu ya. Itu terkait dengan orang yang datang tadi. Cara menyampaikannya apa adanya. Ya, baik, Masya Allah kita harus tegas ya teman-teman. Jangan sampai kita jadi pemberi harapan palsu. Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi Ustazah dari Mbak. Nih, saya mau tanya Ustazah, bagaimana cara kita menentukan visi misi pernikahan? Nih, visi misi Ustazah. Ya. Sebentar. Pertanyaan berikutnya tadi bagaimana cara kita menentukan visi misi pernikahan ya? Pertama, sebenarnya gini, visi misi pernikahan itu terkait dengan tujuan hidup kita. Sebenarnya tujuan hidup yang ingin kita capai itu apa sih? Kalau kita kembalikan tujuan hidup kita itu ingin meraih ridho Allah, kan begitu kan? Nah, dengan meraih ridho Allah itu di dalam pernikahan, maka bentuk pernikahan seperti apa yang akan teraih ridho Allah? Kan begitu kan pertanyaan berikutnya. Nah, maka bentuk pernikahan agar meraih ridho Allah, di mana pernikahan yang hadir harusnya membuat kita makin bertakwa kepada Allah. Sehingga kalau aku udah menikah, tidak ada yang saling mensupport untuk ketaatan, ketakwaan. Sholatnya, ibadahnya, menutup auratnya itu bisa. Ya kan? Kemudian anak-anak yang lahir, anak-anak yang solih-solihah. Bahkan setelah nikah saling ngaji bareng, dakwah bareng gitu kan, beramal soleh bareng kan gitu kan. Itu kan pernikahan yang meraih ridho Allah kan gitu. Kemudian kalau punya anak-anaknya anak-anak yang pejuang Islam, anak-anak yang paham agama, faqih fiddin bermanfaat untuk umat ya kan. Bahkan kalau bisa penghafal Quran kan begitu. Jadi visi misi pernikahan itu sebenarnya sejalan dengan tujuan hidup kita. Kalau orang tujuan hidupnya adalah dunia, pasti visi misi pernikahannya adalah materi gitu kan. Bagaimana sekedar nyari yang gajinya berapa digit gitu ya, nolnya atau
rumahnya atau pekerjaannya mentereng ya atau apa kan pasti begitu. Maka kalau mengatakan bahwa visi misi pernikahan dalam Islam ya mencari ridho Allah gitu kan. Sedangkan dunia rizki itu sudah ditakar sudah diukur, nggak akan tertukar. Ya kan? Sudah ditakar nggak akan tertukar. Jadi kalau kita yakin bahwa kalau saya nggak nikah atau nikah, rizki saya juga akan yang sesuai yang Allah Ta'ala itu akan tetapkan kan begitu. Sehingga maka dikatakan oleh Rasulullah kan dalam hadisnya, kalau kamu menikahi seseorang, kamu lihat wajahnya. Kamu boleh memilih seseorang itu karena wajahnya, karena hartanya, karena malnya, hartanya kan, karena kedudukan posisinya, bibit bobot bebetnya lah intinya begitu. Tapi kalau kamu mau selamat, carilah agamanya. Kenapa? Kan kita kalau ngomong wajah loh hari ini jelek bisa diperma. Ya enggak? Jadi ganteng, jadi cantik kan begitu kan. Kalau punya namanya kan kalau ada kemauan kan gitu. Kemudian kalau ngomong harta gitu kan. Harta sendiri sudah ditetapkan oleh Allah dari sonoknya, dari Lauhul Mahfud kan, bahkan sebelum kita lahir kan gitu. Harta kita sudah ditetapkan oleh Allah rezeki kita. Kan begitu. Jadi makanya kan Allah bilang, maka kalau kamu mau selamat, lihat agamanya. Kenapa? Karena agama itulah yang akan menentukan jalan hidup seseorang. Sehingga nanti kalau ketika kita sudah menentukan, saya tuh maunya pernikahan, setelah menikah yang hidup bagaimana, versi apa, dari situ kita akan bisa menilai calon yang datang ke kita. Jadi yang saya lihat, calon yang datang itu yang pertama tentu, dia itu taat sama Allah enggak? Dia ada kemaksiatan yang dia lakukan enggak? Entah riba, entah masalah ibadah sholat, entah interaksi dengan lawan jenis, dengan perempuan gitu ya. Dia bermaksiat ke arah situ enggak? Kalau enggak ada gitu ya, dan lain-lain dia aman nih gitu kan, maka ke yang kedua, dia siap enggak untuk semakin ke dalam ketaatan kepada Allah. Kan gitu kan? Kayak misalnya, dan ketaatan itu butuh ilmu. Untuk mengetahui maksiat itu apa aja itu butuh ilmu. Makanya kita itu kalau misalnya ingin dapat jodoh yang soleh, kita harus mensolehkan diri kita. Kenapa? Karena hanya orang yang paham agama yang bisa menilai seseorang itu memang paham agama atau tidak. Kan gitu ya. Kalau kita sendiri nggak paham agama, kita nggak paham syariat, kita mau nilai seseorang itu ini orang yang soleh apa enggak, susah. Karena hari ini banyak orang menilai itu hanya sekedar dari penampilannya. Ternyata dia clubbing. Kayaknya penampilannya soleh nih. Ahi-ahi, soleh. Ternyata dia chattingan dengan lawan jenis. Ternyata dia suka ngegame. Ngegamenya lupa waktu. Akhirnya nggak sholat. Misalnya begitu. Dan sebagainya. Jadi kita para akhwat gitu ya. Misalnya ya. Maka butuh banget belajar Islam kafah. Untuk diri kita sendiri juga. Dan untuk ilmu kita tuh untuk melihat orang lain nanti. Dia tuh sebenarnya sudah sesuai syariat atau enggak laki-laki gitu ya. Biar kita enggak hanya lihat dari covernya. Saya kan banyak orang yang lihat dari covernya ya. Ternyata kemudian kayak beli kucing dalam karung. Setelah nikah, lu gitu dia kayak kemarin soliho. Ketika udah nikah, lu ternyata banyak yang enggak sesuai. Nah udah terlanjur nikah ya sudah kan begitu. Harus caranya beda lagi kan begitu kan, nggak kayak dulu sebelum nikah kita bisa nolak gitu, udah nikah kan gimana. Maka untuk menentukan visi misi sesuai Islam kan mencari ridho Allah ya tadi ya, maka kita sendiri pribadi itu harus belajar Islam kafah, harus menapaki jalan keridhaan Allah juga gitu ya, agar kita juga tahu punya sandaran, punya standar gitu ya, sandaran dan standar tadi yang benar. Itu mungkin singkatnya ya. Jadi kan kita bisa menilai kalau kita punya ilmu kan. Baik, sudah terjawab ya Kak Ni ya, terkait visi misi. Yang pertama adalah ridha Allah. Ya? Yang sudah itu tadi terakhir. Siapa rasanya. yang menjadi perantara proses ta'aruf? Oh, ada. Ya, sedikit ya, 1 menit. Yang menjadi perantara proses ta'aruf itu boleh wali. Wali itu kayak entah bapak, ibu, keluarga yang kita percayai, kakak, adik, om, tante, semuanya boleh. Boleh juga teman kita, ya. Tapi saya perlu kasih pesan gitu ya. Tapi perhatikanlah satu, kalau bisa perantara ta'aruf itu yang punya ilmu.
Kalau nggak punya ilmu, dia sekedar memperantarai kita bermaksiat kepada Allah dalam proses itu, dia nggak tahu, nggak bisa negur kita. Gitu kan? Jadi kita ta'aruf kayak orang pacaran. Ya dia nggak mudeng ya, dia jadi kayak teman kita aja, kayak kayak obat nyamuk gitu ya. Kayak nyamuk gitu ya, obat nyamuk. Ikuti kita aja, ya nggak begitu kan gitu kan. Jalan ke mall ikut jalan ke mall, dia juga nggak mudeng harus ngapain gitu ya. Pokoknya aku nemenin aja gitu kan, dia ta'aruf, katanya temanku katanya ta'aruf. Aku disuruh nemenin, itu aku temenin aja. Nggak punya ilmunya, dia nggak bisa negur, nggak bisa ngarahin. Maka yang kedua, orang yang taat, yang pertama itu harus punya ilmu, jadi dia bisa ngarahin kita, mengarahkan ta'aruf itu begini seharusnya gitu ya. Kemudian prosesnya nggak boleh begini, nggak boleh begini gitu. Bisa mengasih ilmu kita. Jadi perempuan tuh kalau bisa ada perantaranya ya. Kalau laki-laki nggak harus punya perantara, karena kan dia sendiri laki-laki, dia jadi wali kan gitu. Kalau kita kan perempuan, nggak boleh berdua-duaan ya kan, nggak boleh. Yang kedua adalah gitu ya, selain punya ilmu, maka wali apa namanya perantara itu kalau bisa adalah, kalau bisa ya suami istri. Saya selalu bilang suami istri, kenapa? Karena kan kita itu ada hal yang kita mau komunikasikan ke ikhwan, sedangkan kita kan terbatas ya waktu bertemunya, mau ngomong vulgar juga nggak enak, heart to heart juga nggak enak kan begitu. Dengan suami istri maka kita bisa minta tolong suami dari teman kita tadi, si istri yang teman kita tadi itu untuk nyampein secara personal ke laki-laki tadi, kayak bahasanya tuh kayak curhat gitu loh. Tolong dong si ikhwan tadi dicurhati oleh suaminya Anti misalnya ya, dia tuh kok kayaknya kurang bisa ngomong menjelaskan ini kenapa gitu ya, atau ada yang disimpan atau rahasia apa yang nggak enak disampaikan gitu ya. Jadi suami istri kan lebih enak kan gitu. Jadi kita bisa curhat ke istri, pasangan calon tadi bisa curhat ke suami kan begitu. Itu yang kedua. Jadi yang satu punya ilmu, ya kan? Kedua kalau bisa yang suami istri gitu kan. Nah, itu kalau dari saran saya ya kan begitu. Meskipun sebenarnya semuanya bisa jadi apa namanya perantara gitu ya, tapi pilih yang itu. Ya, itu Mbak Merin mungkin. Baik, terima kasih Ustazah. Itulah kenapa kita harus memilih perantara yang suami istri, karena ada kejadian Ustazah, kalau misalkan masih jomblo itu malah nanti nikahnya sama perantara itu ada ternyata ini. Kita malah yang mak comblangnya malah yang nikah sama Nggak jadi. calonnya Ya nggak namanya jadi. jodoh ya, nggak ada yang tahu gitu. Iya, Masya Allah. Nah, sudah menunjukkan 7:15, silakan langsung di closing statement dari Ustazah Ayu. Baik ya, adik-adik teman-temanku semuanya, sesungguhnya hidup kita itu kan sebentar, namun pernikahan itu kan ibadah terlama. Agar bisa menjadi sebuah ibadah, maka ikhtiar kita sebelum pernikahan itu adalah dari mencari calon. Nah, Allah itu nggak akan menilai hasil, tapi Allah akan menilai ikhtiar. Apapun hasilnya, ternyata kita kayak beli kucing dalam karung atau seperti apa, itu Allah nggak akan hisab. Tapi Allah akan hisab ikhtiar kita. Bagaimana usaha kita, ikhtiar kita dalam mencari pasangan yang soleh, gitu kan? Karena memang kalau pasangannya ternyata ada yang nggak soleh, gitu kan, itu semua kan memang ketetapan Allah ya, ujian. Tapi kan ikhtiar kita sebelumnya gimana, gitu kan? Maka dalam berikhtiar agar mendapatkan pasangan yang solih, kita harus solihah gitu kan, karena kan itu butuh ilmu untuk mengetahuinya. Sehingga harapannya Ramadan ini menjadi titik balik. Kita harus belajar Islam secara kafah sempurna. Karena Islam itu kan nggak hanya ngatur ibadah ya. Ada orang yang mencari pasangan itu sekedar yang penting sholat, salah. Ya, sholat aja itu kan tidak bisa hari ini mencegah dari perbuatan keji dan mungkar kan gitu kan. Ada orang sholat tapi juga ada yang maksiat. Nah, maka dari itu kita harus belajar Islam kafah yang dengannya akan menyelamatkan kita, memberikan arahan kita dan petunjuk kita, baik ketika berikhtiar mencari pasangan ataupun nanti setelah menikah kita membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Butuh ilmu bahwa man aroda dunia fa'alaihi bi ilmi wa man aroda akhirah fa'alaihi bi ilmi wa man aroda huma fa'alaihi bi ilmi. Jadi ilmu apa yang dibutuhkan agar bahagia dunia akhirat? Ya ilmu syariah. Itu aja dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah teman-teman semuanya, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jazakillah khair kepada Ustazah Ayu Melani dan teman-teman semua. Jangan lupa besok tetap hadir seperti biasa pukul 6 pagi dengan Ustazah Wulan, yaitu dengan tema Gentlewoman, yaitu Khadijah radhiyallahu an. Jangan lupa udah mengisi absensi juga ya teman-teman. Terima kasih yang sudah hadir. Semoga Allah memberkahi semangat kita, kehadiran kita, meskipun hanya melalui Zoom. Insya Allah Allah menilai usaha kita. Selamat menunaikan ibadah puasa. Sampai jumpa di pertemuan besok ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan ada hari di mana kamu satu saf berada di belakangku. Amini semua doa-doaku, cium tanganku setelahnya. Tiada riasan paling sempurna selain air wudhumu. Kau jawaban dari semua doa-doaku. Ku cintamu karena Allah. Ku mencintaimu untuk sempurnakan ibadahku. Kau anugerah terindah darinya di setiap malamku, di setiap doa-doaku. Ku selip namamu. Senyuman untukku menjadi pahala untukmu. Kan ku